Selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya Muhammad Fikdan Al-Muzaki dan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Muhammad Nurkolis Arifan, selaku teman saya yang lumayan mengetahui tentang kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita lebih jauh, bisa dijelaskan dulu apa sih sebenarnya kecerdasan buatan atau AI itu? AI atau kecerdasan buatan adalah sebuah sistem yang awalnya digunakan untuk membantu manusia dalam pekerjaannya. AI ini dirancang untuk memahami atau membuat suatu keputusan. AI ini fungsinya untuk jika kita memiliki sebuah masalah, maka AI ini bisa dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya AI ini sudah kita gunakan sehari-hari ya. Nah, menurut narasumber seberapa besar sih pengaruh AI di masa depan gitu? Untuk pengaruhnya sangat besar sekali ya menurut saya untuk di masa depan. Karena jika di zaman sekarang ini aja AI sangat dibutuhkan, apalagi di masa depan akan sangat membantu sekali dalam mengerjakan pekerjaan. AI ini juga ya mempercepat dalam suatu proses pengerjaan. Nah, dari perspektif itu kita bisa ketahui ya, AI tentu sangat berguna, tapi banyak juga yang khawatir soal pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI. Apa pandangan narasumber tentang ini? Pandangan saya yaitu kita itu harus bijak-bijak dalam menggunakan AI dan harus beradaptasi tentunya. Karena dengan menggunakan AI saja kita itu dapat mempercepat proses pengerjaan, teman-teman. Jadi janganlah kita tidak menggunakan teknologi yang ada. Jadi kita itu harus memanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya. Ya, menurut Kolis sendiri, bagaimana cara AI bekerja itu? AI itu jika kita memberikan sebuah prompt, maka AI ini karena ya misalnya gini, misalnya kita lagi ada masalah atau ada persoalan lah, misal tugas sekolah. Nah, jika kita memasukkan prompt atau perintah kita ke AI, kita akan mendapatkan jawaban dari AI itu berdasarkan data yang ada. Ya, begitu cara kerjanya AI ya. Nah, terus apa kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, biasanya juga para siswa menggunakan AI untuk mengerjakan pekerjaannya. Saya juga biasanya menggunakannya untuk mencari aset-aset buat desain ya. Ya, membantu sekali lah. Terus ini ya, ada pertanyaan sangat menarik. Apakah AI itu bisa belajar sendiri? Untuk saat ini mungkin masih belum ya, karena AI saat ini masih terbatas. Jadi, tapi tidak memungkinkan untuk di masa depan AI akan bisa belajar sendiri hingga pemikirannya itu bisa memikirkan sendiri. Nah, untuk pertanyaan ini, contoh aplikasi AI itu apa aja? Contohnya itu bisa ChatGPT ya. Sudah mungkin kalian sudah nggak asing sama ChatGPT ini. Kemudian ada web Leonardo AI, ini biasanya digunakan untuk membuat gambar. Kemudian ada Adobe Firefly juga menggunakan desain juga bisa itu. Kemudian Gemini dari Google, kemudian Perplexity dan banyak-banyak lagi. Nah, sepertinya host kita narasumber kita ini sudah kelelahan ya guys ya. Kita biarkan minum dulu, silakan. Oh ya, makasih ya, makasih. Iya, ya. iya, iya. Kita minum dulu untuk mengisi energi kita. Nah. Oke, sudah terisi ya. Ini bisa itu lagi. Ayo. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa sih yang menciptakan AI itu? Yang menciptakan AI itu adalah manusia sendiri. Kalau kita ambil contoh dari ChatGPT ya, ChatGPT ini
dari OpenAI yang dibuat oleh Elon Musk ya. Ya itu salah satu pembuatnya AI juga sih dari OpenAI. Nah, terus apakah AI itu sama sih dengan robot gitu? Ya mungkin hampir sama ya. Memang robot kan juga bisa punya kecerdasan sendiri ya. Misalnya kita ambil contoh robot yang ada di restoran-restoran Jepang itu ya. Sudah sangat maju di sana. Pelayannya saja menggunakan robot. Nah, terus apakah AI itu bisa membuat kesalahan? Mungkin bisa kalau datanya salah. Kalau datanya benar, karena AI ini mendapatkan jawabannya ini dari data-data yang ada ya. Ya. Terus apakah AI itu aman digunakan? AI kalau menggunakannya secara bijak sih aman-aman aja. Tapi kalau sudah secara negatif ya nggak aman juga sih. Intinya gitulah. Kalau kita memanfaatkan sebaik-baiknya dengan bagus ya hasilnya akan bagus. Nah, terus jadi pandangan Kolis apa itu AI itu sebenarnya dirancang untuk apa sih sebenarnya? AI ini sebenarnya dirancang untuk membantu masalah-masalah yang ada ini. Ya, untuk mempercepat pekerjaan manusia juga sih ya. Nah, dari aplikasi atau web AI yang sudah Kolis sebutkan bisa dijelaskan apa saja kemampuannya gitu. Nah, seperti tadi ChatGPT, ini tuh bisa buat apa saja sih sebenarnya. Kalau menggunakan buat gambar juga bisa pakai ChatGPT 4. Kemudian Bing juga ya tadi. Bing itu copilot AI, jadi dia juga bisa menghasilkan gambar. Kemudian Adobe Firefly itu buat desain. Terus Gemini itu aplikasi dari Google, bisa juga menghasilkan jawaban atau jawaban yang kita inginkan dari soal yang kita ajukan. Terus kenapa AI itu lebih cepat memproses data ketimbang manusia itu sendiri? Karena AI ini sistem ya. Jadi kalau manusia kan kita harus berpikir, tapi AI ini ya itu tadi, kalau ada datanya langsung saja dibuat dari solusinya tadi. Nah, terus aspek kehidupan apa yang sudah terbantu dengan adanya AI ini menurut Kolis? Menurut saya aspeknya banyak sekali ya, tapi salah satunya ya saya sendiri juga sangat terbantu dari AI ini. Bisa menghasilkan gambar secara gratis juga sangat terbantu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa kesan dan pesan Kolis sebagai narasumber saat memanfaatkan AI itu sendiri? Ya, AI ini adalah sebuah teknologi inovasi yang sangat maju untuk sekarang. Terus kemudian pesan saya ya AI ini digunakan dalam bijak lah, jangan negatif. Nanti karena bisa merugikan orang banyak. Terima kasih banyak untuk Nurkolis Arifan atas wawancara yang sangat berharga hari ini. Saya yakin para pendengar pasti mendapat banyak manfaat dari diskusi kita. Nah, demikianlah wawancara kita dengan Muhammad Nurkolis Arifan selaku narasumber. Semoga perbincangan ini membantu kamu memahami lebih dalam tentang AI. Nah, jangan lupa untuk follow podcast ini dan nantikan episode menarik lainnya. Dadah.